Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, semangat sekali adik-adik hari ini. Kakak senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online hari ini bersama Kak Reisa dan Kamili. Dan adik-adik Kamili mau tanya, hari ini siapa yang semangat sekali bangun paginya, lalu mandi, sarapan, terus siap-siap untuk ikuti sekolah minggu online hari ini? Ayo angkat tangannya adik-adik. Wah, sudah banyak yang angkat tangan Kak. Benar sekali Kak Resa, dan tentunya Kamili dan Kak Resa sangat senang bisa berjumpa dengan adik-adik hari ini dan memuji Tuhan bersama. Untuk itu, kakak ajak adik-adik untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian Aku Istimewa dilanjutkan dengan lagu Cuip Cuip Pam Pam. Adik-adik disilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, kakak ajak adik-adik untuk bersama-sama menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
kita ulangi pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang minggu lalu mendengarkan cerita firman Tuhan? Ceritanya tentang apa ya? Iya, ceritanya tentang Nabi Nuh. Barang siapa yang percaya dan taat kepada Tuhan, pasti dikasihi oleh Tuhan dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Bukan begitu Kak Resa? Ya betul sekali Kak, karena itu dengar panggilannya karena Tuhan sangat mencintai kita semua. Kalau begitu, mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sarlin. Karena itu, mari kita siapkan hati kita dan kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sudah saatnya kami mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti dan juga melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau bertanya, siapa dari adik-adik di rumah yang dengar-dengaran dan taat sama orang tuanya? Coba angkat tangan. Kayaknya banyak ya. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang taat dan patuh pada perintah Tuhan. Namanya Abram. Nah, cerita ini adik-adik dapat membacanya pada Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Suatu hari Tuhan berkata kepada Abram, "Abram, pergilah dari negerimu, dari keluarga besarmu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu." Lalu Tuhan berkata lagi, "Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar, memberkatimu, serta membuat namamu terkenal. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Semua kaum di bumi akan mendapat berkat olehmu." Nah, Abram sedikit pun tidak menolak dan melawan perintah Tuhan. Ia bergegas memberitahu Sarai, istrinya, untuk bersiap-siap pergi meninggalkan Ur Kasdim, kampung halamannya, untuk pergi ke negeri yang diperintahkan Tuhan. Abram membawa Lot, anak saudaranya. Ia juga membawa segala harta bendanya dan budak-budaknya untuk pergi ke tanah yang Tuhan perintahkan. Saat itu Abram berumur 75 tahun. Abram dan semua rombongannya pergi, dan mereka sampai pada suatu tempat. Tempat yaitu pohon tarbatin di More, dekat Sikem. Pada saat itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu, Abram dan rombongannya berjalan makin jauh ke tanah Negeb. Nah, adik-adik, sama seperti Abram, setiap orang juga dipanggil Tuhan. Bukan karena orang itu punya kelebihan atau punya keistimewaan. Semua orang dipanggil Tuhan tanpa terkecuali. Abram taat akan panggilan Tuhan. Tuhan juga ingin adik-adik taat dan setia pada panggilan Tuhan. Mungkin panggilan Tuhan itu adik-adik harus meninggalkan hal-hal yang adik-adik sukai. Atau kita tidak mengerti apa maksud Tuhan dari itu. Tapi Tuhan mau untuk kita taat dan setia pada panggilannya. Mungkin kita tidak seperti Abram yang harus pergi meninggalkan negeri kita, atau harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kita dipanggilnya untuk melakukan setiap perkara-perkara Tuhan yang Tuhan sukai. Misalnya, menghormati orang tua, menghormati guru di sekolah, tidak curang di sekolah atau di rumah, taat dan dengar-dengaran, dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, percaya saja, saat kita taat dan setia, Tuhan pasti memberkati kita. Adik-adik, kita harus taat dan setia pada Tuhan ya. Nah, cerita kita sampai di sini. Saatnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan tentang Abram. Ajar kami Tuhan seperti Abram yang mau taat dan patuh untuk setiap panggilan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami
selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sungguh luar biasa ya cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa yang adik-adik pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Wah, semangat sekali adik-adik menjawabnya. Benar sekali adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia kepada kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mengucapkan ayat emas kita hari ini. Benar sekali Kak Resa. Adik-adik, ayat emas kita hari ini terbaca dalam kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8. Yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita. Yesaya 55 ayat 8. Adik-adik sudah menemukannya? Tunggu dulu Kak Meli, masih ada yang belum dapat. Oh iya, sekali lagi Kak Meli diingatkan. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8. Jika sudah menemukannya, yuk kita baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri dan kita ucapkan ayat emas kita hari ini dengan menggunakan gerakan. Benar sekali Kak Resa, supaya adik-adik di rumah juga semakin semangat. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kak Resa, sepertinya kita ulangi satu kali lagi ya. Benar sekali Kak. Adik-adik, ayat emas kita hari ini terbaca dalam kitab Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ada begitu banyak berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari dengan sukacita kita berikan persembahan syukur kita dengan menyanyikan pujian Berilah yang Baik. Adik-adik, kita ulangi pujian ini sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membuat prakarya. Untuk membuat prakarya ini, kita siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama, kertas berbentuk persegi seperti ini. Berikutnya, kertas bergambar Bapak Abram seperti ini. Berikutnya, ada lem yang kita akan pakai, gunting, dan spidol. Nah adik-adik, mari kita memulai membuat prakaryanya. Pertama,
Kertas yang berbentuk persegi tadi kita akan lipat menjadi 4 bagian, vertikal dan horizontal. Seperti ini. Akan jadi seperti ini, berbentuk seperti ini. Nah adik-adik, kita akan menggunting salah satu sisi dari lipatan kertas yang tadi sudah kita lipat. Adik-adik di rumah yang batita dan balita boleh meminta bantuan kepada papa dan mamanya untuk membantu menggunting ya. Kita akan menggunting di salah satu sisi seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Berikutnya, kita akan menempel gambar Bapak Abram di salah satu sisi yang belum kita gunting. Seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian, yang sisi yang tadi kita sudah gunting, kita akan satukan dan tempelkan seperti ini. Kita akan tempel seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa menambahkan tulisan pada kertas yang tadi sudah kita tempel. Bagian yang tadi kita gunting dan kita tempel. Dan akan berbentuk seperti ini. Adik-adik bisa menambahkan tulisan Abram dipanggil Allah. Nah, seperti ini prakarya yang kita buat hari ini. Silakan mencoba ya adik-adik. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan hari ini kami boleh bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan terus memberkati kami dimanapun kami berada dan di dalam setiap aktivitas kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan bapak mama yang telah menampingi adik-adik selama sekolah minggu online hari ini. dan jangan lupa ikuti sekolah minggu online berikutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.